Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usolli mu'alif fi hadal kitab Bismillah Mar-Nawawi al-Bantani. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mana kemarin? Qala al-musannif rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul mar'ati, hak perempuan atau istri, ala zauji, terhadap suami, ayut'imaha, salah tulisan, al-harakat ya, ayut'imaha, ayut'ima, memberikan zaujha pada mar'ah, ketemu ini. Idza ta'ima, apabila suaminya makan, wa yaksuha, dan memberi pakaian hak pada mar'ah, idza tasa, apabila laki-laki memakai pakaian, wala yadriba, dan tidak memukul siapa laki-laki al-wajha, pada wajah, wala yuqabbiha, dan tidak menjelek-jelekan laki-laki, maksudnya perempuan, wala yahjura, dan tidak meninggalkan atau memisahkan, illa fil mabiti, kecuali di tempat tidur. Wa qala, dan telah berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin, laki-laki mana saja, tazawwaja, yang nikah, rajul, laki-laki, imra'atan, pada perempuan, alama qalla minal mahri, baik sedikit maharnya, au katsura, atau banyak, laisa fi nafsihi, tidak ada di dalam dirinya, ayu adya, niat untuk menunaikan, ilaiha, terhadap imro'ah atau istri, haqqaha, pada haknya mar'ah, laqiya, maka bertemu rajul Allah, pada Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wa huwa, sedangkan si rajul, zanin, berzina. Al-hadits. Wa qala, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna, sesungguhnya, min akmalil mu'minina, dari sesempurnanya mukminin, imanan, imannya, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlak, wa altafahum, dan yang paling lembut di antara mereka, bi ahlihi, terhadap keluarganya. Wa qala, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik kalian, khairukum, adalah yang paling baik, li ahlihi, bagi keluarganya,
Wa ana, kata Nabi, dan aku, khairukum, orang yang paling baik di antara kalian, li ahli, bagi keluargaku. Satu lembar aja ya. Waruya, dan diriwayatkan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, telah bersabda Nabi, man sobaro, barang siapa yang bersabar, man, ala su'i khuluqi imraatihi, terhadap kejelekan akhlak istrinya, aqtahu, maka Allah memberikan hu pada rajul atau suami, ada man juga bisa. Siapa Allah minal ajri, dari pahala, mislama, seperti pahala, aqta, yang telah diberikan Allah, Ayyuba, kepada Nabi Ayub alaihi salam, ala balaihi, terhadap balanya atau ujiannya Nabi Ayub. Masya Allah ya, kalau sabar amat bini kayak gitu toh. Waman sobarat, nah kembali gini perempuan nih, barang siapa perempuan yang bersabar, atau istri yang bersabar, ala su'i khuluqi zaujiha, terhadap jelek akhlak suaminya, atau memberikan Allah pada mar'ah. Siapa Allah minal ajri, dari pahala, mitla sawabi Aisyata, seperti sawabi pahalanya Aisyah. Masya Allah. Imra'ata Fir'auna, istri Fir'aun. Asyah. Maaf ya. Asyah, kan Aisyah ya. Asyah imra'ata Fir'aun. Cukup sampai di sana ya. Ini masih menjelaskan tentang hak-hak perempuan terhadap suami. Hadis yang selanjutnya menjelaskan bahwa hak perempuan terhadap laki-laki, kalau laki-laki makan, maka istri juga harus makan. Kalau laki-laki berpakaian yang bagus, maka istri juga harus berpakaian yang bagus. Emang gitu adanya. Kadang istri memang pakaiannya lebih bagus daripada suaminya. Wala yadribal wajha, jangan memukul wajah. Kemarin sudah jelaskan. Sekalipun istri kita durhaka, maka tahapannya yang pertama apa? Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna, nasihatin dulu. Fahjuruhunna. Kemudian baru yang terakhir apa? Wadribuhunna. Jadi tahapan memukul, sekalipun memukul kepada perempuan, sebagaimana yang sudah dijelaskan, memukul kepada perempuan, satu, jangan mukul wajah, jangan sampai. Tidak qodoba ahadukum falyajtanibil wajha. Kalau marah, hindarilah memukul wajah. Dan dibatasi juga memukulnya, kata Ibnu A'lan, itu bukan dengan kayu, bukan sesuatu yang membuat lumpuh atau luka atau cacat. Seukuran apa, kata Ibnu A'lan? Seukuran sapu tangan yang ini sapu tangan dilipat kan, kalau dipukul ini sakit gak? Enggak, jadi dorban berubah itu gitu. Apalagi jangan sampai mukul wajah, mukul badan segala macam. Ada kok dalam Al-Quran wadribuhunna. Enggak gitu, ada tahapan fa'idhuhunna wahjuruhunna, tinggalin dulu di tempat tidur, baru pukul. Pukul pun itu kata Ibnu A'lan apa? Seukuran sapu tangan diikatin, dipukulin. Itu pun kalau ada prasangka dari kita,
si perempuan atau istri kita itu akan berubah dengan dipukul. Kalau enggak, jangan. Jangan nantengin juga istrinya, ayo pukul ke depan, ayo pukul. Jangan. Dua-duanya nggak paham kalau seperti itu. Wala yuqabbiha. Jangan juga dijelek-jelekin. Dasar ente. Emang dari kakek, dari neneknya semuanya gak ada yang benar. Kakeknya nggak benar, neneknya. Tuh kan, dosa istri dibawa kakek semuanya. Padahal yang salah siapa? Istrinya. Kok dibawa semuanya? Kakek, nenek dibawa-bawa. Dasar keturunan orang benar, keturunan penjahat, semuanya preman. Wah, disebut. Padahal salahnya salah. Itu pun gara-gara ngehabisin paket suaminya. Sampai dibawa kakek neneknya semuanya. Jangan. Wah, yuqabbiha. Jangan dijelek-jelekin. Sebaliknya juga istri jangan. Dasar. Sebenarnya yang ganteng yang saya itu banyak. Ente mah jelek. Makanya hargai istri yang cantik. Sebaliknya itu. Jangan. Wah, yuqabbiha. Baik dari pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Kemudian walayah juro ila fil mabit. Ngediemin perempuan itu, kata para ulama, ngediemin itu maksudnya jangan bergaul dulu di ranjang. Kalau nggak ditanya mah dosa, haram. Kata dalam Al-Quran ada wah juruhuna, itu maksudnya tinggal saya nggak mau ngomong, ketemu di kamar tutup buka. Nggak boleh, itu haram kalau nggak sampai nanya, nggak sampai ada tutur sapa antara suami istri. Boleh pun dalam bab ihwal nusuz adalah dipisah, ditinggalin dulu. Kata para ulama, kenapa? Ada yang memberi batas 1 bulan, ada yang enggak. Ya. Jadi jangan sampai ada hajar di sini sampai nggak bertutur sapa, itu haram. Tetap harus bersapa. Musuhan, berantem sama bini, sampai diaman 3 hari. Kenapa nggak ngomong? Nggak ada kuota, nggak ada sinyal, nggak ada lemah sinyal, nggak ada jaringan. Ya, fil mabit hanya dibolehkan itu sekalipun nusuz si perempuan itu durhaka terhadap suami, jangan sampai hilang tegur sah. Karena sangat bahaya kalau saling udah diem. Berantem tuh masih penting, tapi kalau udah diem bahaya. Diem. Kemudian ayu marajulin tazawwaja mar'atan ala maqala minal mahri aw qatala sabra ayyudah ilahi haqa laqillah yaumil qiyamah wa zani. Ini kalau laki-laki nikah, laki-laki kan mau harus ngasih mahar. Walaupun di zaman Nabi ada emang yang pakai sendal jepit, ditanya perempuannya ridho, sah nikah sah. Makanya sekarang kemarin viral katanya ada nikah pakai mahar sendal jepit. Emang sah-sah aja. Cuman harga diri seorang lelaki adalah berusaha. Boleh, tapi harga diri lelaki harus berusaha. Ya. Sering kan perempuan, siapa bilang Nabi itu maharnya besar, unta. Kalau sekarang tuh unta tuh Mercy, Bang. Ya saya minta dong seukuran Nabi Muhammad. Kalau abang cinta sunnah. Banyak kan perempuan yang ngomong kayak gitu. Siapa bilang Nabi Muhammad? Balikin sama cowok. Emang Khadijah siapa? Khadijah itu perempuan saudagar paling kaya, solehah lagi, cantik lagi. Lah lu neng siapa neng? Gitu, pengen dibawain mahar banyak tuh siapa? Kata Johar, yes, gue punya dalil. Ya, seperti itu. Meskipun ingat ya, yang namanya mahar itu adalah harta paling berkah. Daripada buat rame-ramean gak jelas dangdut, perbanyak mahar. Suami, bang, daripada nanggep orkes nih bang,
mendingan mahalnya dibanyakin. Kayak gitu. Yang paham agama mah. Ya. Jangan tanggapannya yang bagus. Maharnya kecil, harus dibalik. Maharnya gede. Kan di sana berkah. Nanti dipinjam sama suami jadi modal usaha. Bayar. Neng hibahin aja ke abang kan biar gak dibayar lagi. Jahat banget ya. Kalau dia kemudian cerai, kemudian gak menunaikan sama sekali apa maharnya, laki Allah wahwa zanin, atau sampai meninggalnya menikah gak dibayar maharnya, bertemu kepada Allah wahwa zanin. Maksudnya wahwa zanin di sini apa? Dosanya seperti orang yang zina. Abang nikah di maharnya ntar ya. Oh iya kalau gitu saya setuju bang. Sampai meninggal kayak di bang. Laki Allah bahwa zani. Bahkan kalau menikah seorang laki-laki dengan seorang perempuan, kemudian cerai sebelum dijima, tetap maharnya dapat setengah panis puma. Memang ada yang pakai Al-Quran, ada yang pakai sendal juga ada. Neng seneng gak sama sunnah Rasul? Ada tuh yang adu ke Rasul nikahnya pakai sendal jepit nih, nak lain 2 sendal jepit sepasang. Neng mau nggak ngikut sunnah Rasul? Bawa sendal swallow. Sah-sah saja kalau ridho, tapi kembali lagi harga diri seorang lelaki adalah berusaha dan bekerja. Tapi di tengah arus hijrah itu rata-rata gitu. Nyamainnya Rasul itu bawa unta tuh banyak. Itu kalau unta sekarang tuh ukurannya kalau dalam kendaraan tuh Mercy, Bang. Nah, jawab Khadijah itu siapa? Nah kamu dibandingin Khadijah tuh lempengan mananya? Kayaknya, cantiknya, pinternya, terpandangnya. Mati kutuk ada gitu. Ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanum khuluqan wa altafuhum bi ahli wa altafuhum bi ahli. Coba bayangkan. Ya. Kata Nabi, yang paling sempurna imannya seorang itu yang baik akhlaknya dan yang paling lembut terhadap keluarganya. Nabi ma Aisyah tuh pencemburunya luar biasa. Yang menikah dengan Nabi usia yang relatif masih muda. Nabi pergi ke pemakaman Baqi malam-malam mau menerima wahyu. Aisyah ke kasur. Aduh, kemana Nabi nih? Dikejar malam-malam, coba perempuan mau kayak gitu. Nabi mau nerima wahyu, dikejar. Kalau kita pas diikutin, ke pemakaman Baqi, diikutin juga. Pulang duluan Aisyah lari, ngos-ngosan kan, balik lagi ke rumah, diketuk, nggak mau kak, yang menandakan pengen mungkin Nabi mah nggak tahu kali, udah pura-pura tidur aja. Ya. Tapi kata Nabi, Allah mengabarkan kepada coba gitu, pura-pura tidur. Ya. Maka episode terindah Nabi kayak gitu. Nggak langsung, kamu cemburu sama suami kamu curiga, padahal abang pergi ke kuburan, timbang ngaji kuburan doang. Coba, enggak kan? Nabi dengan penuh kelembutan, Allah Maha tahu. Aisyah yang pencemburu malu-malu. Abang. Beda jatuhnya. Sama penduduk Kreo dan sekitarnya beda.
Kayak gitu sampai kemalaman pun tidurnya di luar. Coba kalau kita istri macam apa sih? Dikasih makan, dikasih rumah, dikasih tempat tidur. Suami pulang kerja malam-malam, dikunci kan? Gak diketuk, Nabi pulang ke malam ngetuk takut ngebangun istri, tidur di luar. Ada bini, kenapa malam gak dibuka? Bang, kita mau praktek ilmu ala Aisyah, makanya abang saya telantarin baik. Al-tabuhum bi ahlihi. Bahkan Rasul itu apa? Minum bekas bibirnya Aisyah. Indah banget. Minum nasi uduk. Nasi uduk. Gelasnya belum dicuci, bekas abang-abang. Aduh. Ala-ala Aisyah ini. Lari. Kan sampai dalam lagu lari-lari. Benar. Lomba lari dengan Nabi. Bahkan suatu ketika Aisyah marah kepada Nabi, kalem aja. Mungkin lah. Ya, al-tafahum. Ya. Kemudian inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa al-tafahum bi ahlihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jangankan terhadap Aisyah, terhadap istri-istrinya, terhadap cucu-cucunya Hasan dan Husain. Ya. Riwayat yang masyhur, ketika sedang sujud dilamakan sujud. Ya. Karena ada Hasan dan Husain. Sayang banget. Tapi di sisi lain, jangan lupa sayangnya Rasul itu pada batas-batas yang dibolehkan. Pada batas-batas yang diharamkan, Rasul paling tegas. Hasan, cucunya dan Husain, suatu ketika minum, apa kalau bahasa kitanya itu apa? Ngemutin ya, ngemutin korma zakat, sedangkan keturunan Nabi itu nggak boleh ada yang menerima zakat. Dimutin. Sama Nabi apa yang dilakukan? Dirogoh-rogoh supaya dimuntahkan kembali. Hampir muntah Hasan. Itu menunjukkan rasa sayangnya Rasul pada batas-batas tertentu. Mestinya makan, janganlah udah anak-anak mah enggak. Tapi kalau yang diharamkan beliau tegas. Itu mungkin bentuk sayangnya nanti di akhirat. Jangan sampai keturunannya kena harta haram. Kalau kita menerjemahinnya kan jahat, keras. Padahal itu untuk menyelamatkan keturunannya dari harta yang subhat, harta yang haram. Kemudian warubi an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu man sabara ala su'i khalqi imrati atahu Allahu misral ajri mislama atahu Ayyub alaihi salam ala balaihi. Kalau ya, ada katanya orang yang sabar sama kejelekan istrinya. Bukan gini nih, nyesel gua nikah mente, dikiranya sebelum nikah ente tuh baik, ahli pengajian, di mana-mana ada baik di tempat majlis, makanya saya sampai tersepona mente, makanya nikah mente, tahu-taunya akhlak ente, naudzubillah. Kalau sudah tahu dalilnya kayak gini. Kalau kita sabar terhadap kejelekan istri kita, maka kata Nabi, pahalanya sama seperti pahalanya Nabi Ayub ketika dicoba. Nabi Ayub dicoba dengan hal. Nabi Ayub dicoba dengan anak. Nabi Ayub dicoba dengan penyakit. Nabi Ayub awalnya orang kaya. Tanahnya itu lebih dari, kalau dikonversikan dengan sekarang, 4.000 meter. Punya budak, bukan pembantu ya, budak itu kan udah dibeli. Budak 500. Oh iya.
sekaya-kayanya, sesultan-sultannya orang Indonesia, ada kagak yang punya pembantu 500? 500. Udah kayak hidup di hotel sendiri. Bahkan hotel-hotel besar saja rasanya yang ada pegawainya 500. Punya tukang 500 tuh. Punya unta, punya kambing, punya sapi, punya gajah, punya kedelai. Kedelai. Itu punya. Pembantunya sampai berapa? 500. Masya Allah, sultan bener itu. Kalah Atta itu. Raffi Ahmad, Anang kalah. Cristiano Ronaldo apa pembantunya 500? Kagak. Kalah sama Nabi Ayub. Tapi setan selalu, memang setan tuh tabiatnya dari zaman Adam, dengki mulu, dengki. Malaikat suka berdoa untuk Nabi Ayub. Setan mah iri. Ayub pantes syukur mulu. Orang hartanya banyak, anak punya, dituruti sama masyarakat, banda di mana-mana. Ya wajar kalau bersyukur. Kalau bahasa kitanya nih, ya mau minta dah terhadap Allah permintaan. Protes kalau bahasa kita, bukan protes sesungguhnya, ini bahasa kiasan saja. Mengabarkan terhadap para malaikat, ya Allah, Ayub itu bisa kayak gitu karena dia banyak, senang hidupnya. Coba kalau miskin, coba izinkan aku ya Allah, kata iblis. Dia dengki dari dulu iblis. Izinkan kepadaku, akan ku bakar, akan ku habiskan seluruh ternaknya terbakar. Malah masih bersyukur. Alhamdulillah, subhanallah. Ada gak sekarang? Hartanya raib semua masih bersyukur. Ampun ya Allah, dosa apa? Ini enggak. Dia malah bersyukur terus. Sekarang ladangnya dihabisin sama setan. Wah, ingat, ini Nabi, tapi Allah memberikan kekuasaan kepada setan supaya bisa menguji Nabi. Habis itu apa? Habis luluh lantak, ladangnya beserta orang-orang yang di dalamnya tuh, yang 500 tadi habis. Masih bersyukur, Masya Allah. Gimana pahalanya kalau gede? Masih bersyukur setan, ya Allah nih orang nih ya. Tapi yakin dah, sekaya-kayanya orang, sesenang-senangnya orang kalau ketinggalan atau kehilangan anak mah pasti dah dilemes, lunglai. Semuanya habis anak-anak. Roboh bangun habis anak-anaknya semuanya. Malah bertasbih, subhanallah. Ada gak kira-kira? Dan setelah itu apa? Lebih jahat lagi setan. Lagi sujud Nabi Ayub, ditiupan ke hidungnya. Dan itulah jadi awal penyakitnya. Kemudian gatal, digaruk sama kukunya, digaruk sama tembikar, dan pada akhirnya digaruk sama batu. Akhirnya membusuk. Tapi tetap bersabar. Dan di sana selalu ada istri tercintanya. Siapa istri Nabi Ayub? Rahmah. Masya Allah ya. Tuh, udah kehilangan semuanya, ibarat kata jabatan udah hilang. Banda udah raib semua, tanah udah lewat semua. Badan mah udah gak karuan dah. Tapi istri masih. Keimanan tidak goyah. Harta boleh hilang, keimanan tetap ada. Anak boleh tiada, keimanan makin kokoh. Maka sungguh luar biasa kalau ada kejelekan di istri kita, kemudian kita sabar. Pahalanya sama dengan pahala Nabi Ayub yang tadi diceritakan. Masya Allah, sabar. Maka dalam kisah emang kalau berurusan sama bini, jangankan kita,
timbang ustad. Khalifah Umar bin Khattab suatu ketika kedatangan tamu. Tamunya tuh pengen ngeluh kalau bahasa kitanya. Ya Umar, gimana nih cara naklukin cewek? Kalau bahasa kita kasih ke bacaannya, gitu kan. Amalannya. Udah nunggu by depan pintu rumahnya Sayyidina Umar. Tapi apa yang terjadi? Baru nyampe pintu terdengar omelan istrinya Umar. Kalau bahasa kita, buset, khalifah aja kena omelan bini. Emang bener-bener ya perempuan. Yang tadinya mau ngadu, gagal nih gua. Tadinya gua pengen curhat, kan khalifah mau gagah gitu. Dia juga diomelin di rumahnya. Emang kayak gitu kan ya? Coba gini. Wah, preman gede ditato. Kirim telepon ada tulisan Mabes Polri. Iya mah pulang mah. Iya bentar lagi. Iya mah, iya insya Allah balik. Iya. Ya seperti itu. Jadi memang jangankan kita, khalifah saja istrinya seperti itu. Dan kebalikannya kalau perempuan sabar terhadap apa? Kejelekan suaminya, pahalanya seperti pahala Asyah binti Muzahim. Istrinya siapa? Fir'aun. Apa? Ketika berimannya kapan? Ketika Nabi Musa bertarung dengan para dukun sihir. Wa alqima fi yaminika talqum ma sanau innama sanau kaidu sahiri wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Beriman. Ketahuan beriman sama Fir'aun, namanya juga Fir'aun. Dipaku tangannya. Diadepin, ditadain menghadap matahari. Bahkan mau ditaruh di badan itu batu, tapi Allah mengosongkan jiwanya yang ada raganya, maka gak sakit pas ini. Karena gak merasa apa. Masya Allah. Pahalanya tuh kalau sabar sama suami yang jahat, sama suami yang jelek, sama yang kurang akhlak. Tinggal pilih cerai atau pilih pahala. Dapat istri yang jelek, pilih cerai atau pilih pahala. Pengen pahalanya Nabi Ayub, pengen. Dikasih istri jahat, enggak. Pengen pahalanya Siti Asia, pengen. Dikasih suami kayak Fir'aun, enggak. Ya. Itu saja. Nah, tatim bilhamdulillah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.